Soalnya 90% sama persis loh. Jadi, gue yakin kalian dengan mempelajari ini bisa lolos dengan nilai yang terbaik. Oke? Mari kita pelajari. Halo guys, kembali lagi bersama gue Supriyono. Di video kali ini, gue bakalan ngebahas tentang 15 soal tes matematika dasar soal campuran yang seringkali digunakan dalam proses perekrutan karyawan. Seperti apa soalnya? Mari kita bahas sama-sama. Oke, check this out. Soal dan pembahasan tes psikotes matematika dasar. Soal ini merupakan soal yang sering muncul dalam proses perekrutan karyawan, bahkan 90% soalnya sama persis. Jadi, dijamin lolos. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal yang pertama. Untuk mengerjakan satu unit rumah, dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja. Berapa waktu akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang tenaga kerja? Nah, langsung aja kita bahas. Di sini 36 hari sama dengan 12 tenaga kerja ya tadi ya. Nah, kemudian X hari, X ini adalah waktu yang ditanyakan sama dengan 24 tenaga kerja. Nah, maka di sini diperoleh 36 dikali 12 sama dengan 432. 432 ya. Nah, kemudian 24X. Nah, X-nya ini kita pindah ke depan sini. X sama dengan 432 dibagi 24. Maka hasilnya adalah 18. Maka kalau 24 orang itu hasilnya adalah 18 hari ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah pesawat terbang berangkat dari kota Kupang menuju kota Jakarta pukul 7 pagi. Dan perjalanan ke Jakarta selama 4 jam. Transit di Denpasar selama 30 menit. Pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di Jakarta? Oke, langsung kita bahas. Pembahasannya adalah, diketahui lama perjalanan 4 jam ya, transitnya 30 menit. Tiba di Jakarta jam 7 pagi. Maka di sini tinggal ditambahkan saja ya. Jam 7 pagi ditambah 4 jam sama dengan 11. Ditambah 30 menit sama dengan 11.30. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perbandingan uang Raka dan uang Sekar adalah 3:2. Kalau ditambahkan maka sama dengan 5 ya. Jika uang Adi dan Ida berjumlah 150.000, berapa masing-masing uang Adi dan Ida? Nah, kita bahas. Di sini uang Raka itu 3 ya. Nah, 3 per 3 plus 2. 3 plus 2 itu dari penjumlahan ini nih. Jadi ini dijumlahkan, maka jadi 5. 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. 0,6 dikali 150.000, maka hasilnya 90.000. Kemudian uang Sekar ya. Ya, sebenarnya kita tidak perlu ke uang Sekar langsung juga nggak apa-apa, karena memang di sini totalnya adalah 150.000 ya. Maka dari 90.000 ini sisanya untuk mencapai 150.000 adalah 60 ya, 60.000. Nah, 60.000. Maka uang Sekar sudah pasti 60.000. Kalau uang Raka 90.000. Karena jumlah totalnya adalah 150.000. Tetapi kalau kalian pengen tahu caranya adalah tinggal seperti ini ya. 2 per 3 plus 2. 2 dibagi 5 sama dengan, ya, kemudian di sini dikali 150. Hasilnya maka 60.000. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 4. Angga mempunyai 4.500.000 dan ia berniat membeli sebuah handycam seharga 2.500.000 sebelum diskon. Harga diskon handycam tersebut adalah 20%. Selain itu, Angga juga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain sebesar 1.500.000. Berapa sisa uang Angga saat ini? Oke, kita bahas. Nah, harga 2.500.000 ini itu sebelum dipotong 20% ya. Sebelum dipotong 20%. Maka setelah dipotong harganya adalah 2 juta.
Karena untuk 20% itu dari 2.500.000 adalah 500.000. Maka sisa berarti harganya jadi 2 juta ya. Jadi 2 juta harganya. Kemudian tinggal dijumlahkan saja ya yang 1.500.000 ini. Maka 2 juta ditambah 1.500.000 hasilnya adalah 3.500.000. Nah, sisa uang Angga tinggal dikurangin saja. 4.500.000 dikurangi 3.500.000, maka dihasilkan 1 juta rupiah. Jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjut nomor 5. Putri membeli boneka seharga 50.000. Kemudian bonekanya dijual lagi dengan harga 80.000. Nah, kita tahu ya dari 50 ke 80.000 itu sisanya atau selisihnya adalah 30.000. Jadi keuntungannya adalah 30.000. Nah, kalau lebih detailnya lagi untuk pembahasannya adalah rumusnya seperti ini. Jual dikurangi beli dibagi beli. Nah, jual dikurangi beli itu adalah 80.000 itu harga jual, 50.000 itu harga beli. Maka sama dengan 30.000. 30.000 dibagi harga beli 50.000 rupiah. Maka dihasilkan 0,6. 0,6 dikali 100%, maka jawabannya adalah 60%. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 6. Jarak antara kotak A sampai Z sama dengan 360 km ya, 360 km jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 90 km per jam ya. 90 km per jam. Nah, maka berapa lama perjalanan? Nah, di sini untuk pilihan jawabannya itu harus dijadikan menit ya. Maka pembahasannya adalah diketahui dari A sampai Z ini 360 kilo. Kemudian kecepatannya untuk motornya 90 km per jam. Maka dari sini kita tinggal bagi saja ya. Dari 360 dibagi 90 km. Maka dihasilkan waktu 4 jam. Nah, 4 jam ini kalau dijadikan menit itu kalau untuk 1 jam adalah sama dengan 60 menit ya. Sama dengan 60 menit. Maka 4 kali 60 sama dengan 240 menit. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 7. Devan menabung di bank 150.000. Bunga 1 tahunnya adalah 12,5%. Maka jumlah tabungan Devan setelah 1 tahun adalah, nah, kita langsung bahas ya. Jadi 1 tahun dari 1 tahun itu 12,5% ya bunganya. Kemudian ini kita tinggal hitung saja. 12% itu kan 12,5 per 100 ya. Ini 12,5. 12,5 per 100 dikali 150.000. Maka untuk 1 tahun itu dapat bunganya adalah 18.750. Maka tinggal ditambah saja ini 150.000 ditambah 150.000 tambah 18.750. Maka dihasilkan 168.750. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 8. Pak RW mendapat sumbangan 8 karung beras. Nah, tiap karung beratnya 50 kilo. Berarti kalau 8 karung itu sama dengan 400 kilo ya. Nah, beras dibagikan kepada 20 orang warga. Tiap warga memperoleh beras sebanyak. Nah, jadi tinggal dibagi saja ya kalau ini. Nah, jadi 8 kali 50 itu 400 ya. Jadi ini jumlah total beras. Kemudian, nah warganya itu ada 20, maka 400 dibagi 20 sama dengan 20 kg per orangnya. Jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjut nomor 9. Ibu mempunyai uang sebesar 30.000. Uang itu dibelikan lauk pauk 12.000, sayuran 5.000, dan minyak goreng 4.000.
Sisa uang ibu adalah, mari kita bahas. Uang ibu 30.000 ya. Nah, kita beli lauk 12.000, sayurannya 5.000, sudah 17.000 ya. 17.000 ditambah 4.000 sama dengan 21.000. Kalau di total semuanya 21.000. Nah, jadi sisanya adalah kita tinggal kurangin aja. 30.000 itu uang awal. Nah, dibelanjakan 21.000. 30.000 dikurangi 21 adalah 9.000. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 10. Jika sebuah foto berukuran 12 cm dan 15 cm diletakkan di sebuah karton, pada bagian atas kiri dan kanan foto masih tersisa karton selebar 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka luas karton adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas karton. Nah, kita diketahuinya ini ya. Ini sudah diketahui. Lebar foto 12, lebar karton 12, 2 ditambah 2 sama dengan 16. Kemudian panjang fotonya adalah 15. Panjang karton sama dengan X. Nah, dari sini kita, karena foto dan karton sebangun, maka dihasilkan LF atau lebar foto dibagi LK atau lebar karton sama dengan PF atau panjang foto dibagi PK, panjang karton. Nah, PK ini adalah X ya, karena belum diketahui nilainya. Maka di sini tulis X. 12X sama dengan 16 dikali 15 sama dengan 240. Nah, 240. Kemudian X sama dengan, ya, jadi yang 240 tadi itu ditaruh di awal. 240 dibagi 12. Maka X sama dengan 20. Maka jawabannya adalah yang A. Yang A. Nah, kita lanjut. Nomor 11. Berapa banyak rusuk yang dimiliki kubus? Nah, yang dimiliki kubus itu 12 ya, 12 rusuk. Jawabannya A. Oke, kita lanjut nomor 12. Nomor 12 ini tentang tes kemampuan numerikal ya. Di sini ada soal deret angka. 2, 4, 6, 8, 10. Ini semuanya ditambah 2 ya. 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 2, 8, 8 ditambah 2, 10, 10 ditambah 2 sama dengan 12. Maka hasilnya yang A jawabannya. Gampang ya. Nah, kemudian nomor 13 masih di deret angka, ada 4, 3, 8, 6, 16, 12. Nah, di sini urutannya adalah seperti ini. Minus 1 plus 5, minus 2 plus 10, kemudian minus 4 plus 20. Nah, maka jawabannya adalah yang B, yaitu 32. Karena 12 ditambah 20. Ditambah 20. Ini yang 12 ditambah 20. Jawabannya adalah 32. Nah, nomor 14 juga masih di deret angka ya. Nah, di sini itu dibagi secara berurut-urut nih, dari awal sampai terakhir. Nah, 192 dibagi 1 sama dengan 192. 192 dibagi 2, 96. Kemudian 96 dibagi 3 sama dengan 32. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Maka hasilnya yang C jawabannya. Kita lanjut nomor 15. Dasawarsa plus 3 lustrum dikurangi 1 windu. Oke. Untuk satu dasawarsa ini itu sama dengan 10 tahun ya. Kemudian 3 lustrum itu adalah 5 tahun. Maka 3 lustrum itu adalah 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. 15 tahun.
15 tahun. Nah, kemudian satu window itu adalah 8 tahun, maka tinggal ditambah saja 10 ditambah 15 sama dengan 25, 25 dikurangi 8 ya. Karena ini dikurangi satu window terakhirnya, kurangi 8, maka sama dengan hasilnya adalah 17 tahun. Jawabannya yang C. Oke, untuk pembahasan kali ini sampai di sini saja karena memang soalnya sudah sampai selesai ya, sampai 15 nomor dan ini sangat-sangat sering muncul. Jadi buat kalian ya silakan dipelajari dengan baik karena biasanya itu soalnya benar-benar sama persis ya. Jadi semoga bermanfaat dan bisa melancarkan proses tes perekrutan untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan juga tulis di kolom komentar untuk request dan juga kritikan maupun saran untuk kedepannya. Terima kasih, gue Supriyono, dan sampai jumpa di video berikutnya.